teman-teman, hari ini hari Sabtu tanggal berapa ya lupa, tanggal 4 April. Terus sekarang udah jam 12. Tadi hari ini gua udah beres-beres, udah mandi. Sebenarnya mau di rumah aja, cuman karena lagi nggak ngapa-ngapain, jadi ya walaupun di rumah kita dandan. Sebenarnya nggak kemana-mana tapi pengen dandan. Sambil dandan, gue mau nyeritain bagaimana gue mendapatkan pekerjaan gue yang pertama kali dandan nih. Jadi dulu tuh pas baru lulus sekolah, lulus SMK, seminggu setelah gue dapet surat keterangan lulus, gue diajak sama teman gue untuk ngelamar kerja. Nama samarannya tuh Elo, sambil ngaca ya. Nah, si Elo ini ngajak gue, kata dia gue dapet info dari bibi gue dulu pernah kerja di tempat ini dan sekarang kan dia resign karena dia mau kuliah. Terus dia dapet info dari temennya kalau ada lowongan di situ, yuk kita ngelamar di situ gitu. Ya udah akhirnya ngelamar tuh di situ. Gue sama teman gue ngeboncengin teman gue. Kata gue ya udahlah ya, ini kan pertama kali gue ngelamar kerja gitu. Kalau misalnya nanti gue nggak diterima pun ya nggak apa-apa gitu, anggap aja ini percobaan pertama gue gitu. Ya udah gue ke pabriknya tuh. Tapi pas gue kesana ternyata waktu hari itu tuh yang diterima cuman anak cowok. Jadi kita disuruh pulang. Terus besokannya teman gue itu, si Elo itu ngajakin gue lagi, "Bet, kita ngelamar lagi yuk, siapa tahu hari ini bagian cewek-cewek yang diterima." Ya udah, yuk gitu. Ya gue sih cuman udah anggap aja kalau misalnya teman gue diterima, gue nggak diterima gitu, anggap aja gue kayak nganterin temen gue, karena gue lupa ya waktu itu si Elo itu punya motor apa enggak. Tapi waktu itu gue yang nyamperin ke rumah dia untuk ke pabriknya itu. Akhirnya gue ke pabriknya lagi tuh, dan ternyata bener yang diterima tuh cewek-cewek. Nah cewek-ceweknya itu kira-kira ada 10 orang. Kan gue berdua tuh ya sama si Elo. Terus gue ternyata 2 orang lagi tuh gue punya temen SMK, tapi gue gak sejurusan sama dia. Kan gue sama Elo tuh jurusan akuntansi. Nah 2 temen gue ini jurusan perkantoran, jadi gue cuma tahu muka tapi gue gak tahu nama mereka gitu. Terus selain itu gue juga ketemu sama ada 2 orang, satu lagi tuh ibu-ibu, dia udah pengalaman kerja, ya iyalah namanya gue ibu ya. Terus satu lagi tuh mbak-mbak, umurnya kayak beda setahun 2 tahun gitu sama gue. Dia udah punya pengalaman kerja 1 tahun sebagai admin. Kalau yang ibu tadi tuh punya pengalaman kerja di bagian sewing itu jahit. Nah kebetulan yang gue lamar ini pabrik sepatu ya. Terus sebelum gue masuk kan dipanggil security kan, 10 orang ini dipanggil sama security. Gue baca tuh persyaratannya, dari sekian banyak yang gue baca, gue cuma memenuhi kriteria untuk bagian assembling. Kan yang ada lowongannya sewing, cutting, sama assembling. Sewing sama cutting ini udah pasti butuh yang berpengalaman. Nah mungkin gue kalau gue diterima, gue bakal diterima di bagian assembling. Nah tapi di persyaratannya itu tulisannya umurnya minimal 18 tahun. Sementara gue waktu itu ngelamar tuh akhir Mei 2014. Gue kan ulang tahun bulan Oktober ya, jadi gue belum 18 tahun. Cuman di tahun itu memang gue umurnya akan 18 gitu, jalan 18 tahun. Tapi yaudahlah, kayak yaudahlah, diterima nggak diterima nggak peduli, agak sedikit kurang peduli gitu ya. Akhirnya kita masuk, dan itu tuh dipanggil ke HRD 2 orang. Jadi kalau setelah lu dipanggil dan lu disuruh tunggu sampai jam 2, artinya lu diterima. Tapi kalau lu disuruh pulang, nggak disuruh nunggu, itu artinya lu nggak diterima di pabrik itu gitu. Terus tibalah dipanggil tuh orang-orang. Terus 2 temen gue yang jurusan apa tuh tadi, yang jurusan AP itu dipanggil duluan. Dia dipanggil duluan.
Dan ternyata mereka nggak diterima karena alasannya apa guys? Alasannya adalah umur. Nah, dia itu bentar. Kan itu gue akhir Mei. Nah, temen gue yang satu itu dia lahirnya bulan Juni. Sebulan lagi dia umur 18 tahun tapi dia nggak diterima karena alasan umur. Terus satunya lagi dia itu ulang tahunnya sekitar September lah kalau nggak salah. Soalnya gue tuh yang paling lama ulang tahunnya Oktober gitu. Nah, dia itu berarti sebelum Oktober. Nah, terus mereka bilang, "Beb, gue aja yang lahirnya yang sebulan lagi gue ulang tahun gue nggak diterima, apalagi lo gitu. Lo tuh akhirnya bulan Oktober. Aduh, kayaknya lu juga nggak mungkin diterima deh," gitu. Dalam hati gue, oh ya udah gitu. Tapi gue kayak, ya masa sih gue nggak diterima, gue udah pasti nih nggak diterima. Kalau si Elo tuh lahirnya tahun 95, jadi untuk masalah umur dia udah pasti lolos lah ya. Terus yang ibu-ibu sama mbak tadi juga kan udah pasti keterima kan, karena mereka punya pengalaman kan. Terus karena mereka punya pengalaman gitu. Tapi ya udahlah, gue berdoa sama Tuhan, kalau memang aku akan ditempatkan di sini, ya aku mau ucap syukur. Tapi kalau misalnya aku nggak diterima pun, tolong supaya hati aku nggak kecewa gitu, supaya hati aku nggak putus asa dan sedih karena misalnya temen gue diterima, gue nggak diterima gitu. Dan menurut gue ya udah, kalau Tuhan mau tempatkan gue pasti diterima. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya gue dipanggil. Nah, gue tuh dipanggil berdua sama si Elo, tapi gue duluan yang disuruh masuk. Gue duluan yang masuk ke ruangan. Nah, si Elo di depan ruangan HRD. Gue ditanya, ya diwawancara biasa doang sih. Betty kenapa pengen kerja? Ya saya pengen punya penghasilan sendiri aja bu, terus saya mau nabung buat kuliah. Nah, salah satu tips penting ya, kalian kalau ditanya, dia langsung ngomong gini, kok kamu mau kuliah, kan nanti di sini kerjanya ada lembur gitu. Iya bu, saya bakal cari kuliah malam gitu. Kamu harus bisa meyakinkan bahwa yang terpenting buat kamu adalah pekerjaan gitu, bukan kuliahnya. Karena kalau enggak, itu akan jadi pertimbangan yang cukup penting, apalagi kalau kalian ngelamarnya jadi operator, jadi karyawan operator gitu. Mungkin kalau kalian ngelamar kerjanya sebagai staff gitu, it's not a big deal gitu. Tapi kalau kalian sebagai karyawan operator, pasti itu bakal jadi hal yang penting gitu loh. Terus gue jawab, saya bakal cari kuliah yang Sabtu Minggu sih bu, atau kelas karyawan, kan sekarang banyak gitu. Dan gue rasa sekarang kampus-kampus juga udah lebih fleksibel kan dalam hal jam gitu, jam kuliah. Oke gitu. Terus gue tuh inget banget, dia itu merhatiin banget tanggal lahir gue. Dia pertama tuh ngeliat ijazah, ngeliat nilai gue. Terus setelah itu dia merhatiin tanggal lahir gue. Gue ngeliat dia ngitung pakai kalkulator, 1996 dikurang 2014. Itu tuh udah hasilnya 18, tapi gue masih bulan Oktober kan. Terus dia gini, gitu kan, gue gimana nih, maksudnya apa nih gitu kan. Ya udah, terus dia bilang, kamu kalau saya tes komputer bisa, kata dia gitu. Ya saya mah bisa-bisa aja bu, tapi saya mah nggak ada les atau apapun, saya cuman belajar komputer ya di sekolah aja. Ya kamu kalau dites bisa nggak, katanya. Ngegas. Siap nggak, kata dia. Iya siap bu. Nah ya udah, gue dikasih waktu 30 menit. Nah sebelum itu tuh ada pertanyaan gini, kamu punya saudara? Gue tuh kan dulu nggak ngerti ya, itu pertama kali gue ngelamar kerja. Jadi dulu tuh gue ditanyain, kamu punya saudara atau keluarga nggak yang kerja di sini? Ya gue jawab apa adanya, gue nggak punya. Kamu tahu lamaran ini dari mana? Ya gue jelasin, dari bibinya temen saya juga ini lagi ngelamar. Lagi ngelamar juga? Iya, namanya Elo. Tapi bibinya itu udah nggak kerja di sini bu, dia dapat info dari teman-temannya yang masih kerja di sini kalau di sini lagi buka lowongan. Oh gitu. Ya udah. Nah, ya udah, gue dikasih waktu 30 menit untuk
ngerjain soalnya Excel doang gitu, kayak rumus-rumus sum, rumus average, bikin tabel. Tapi ada satu tabel yang gue sama sekali nggak bisa jawab, ya itu tuh kayak tentang rumus if gitu. Dulu kan gue belum kuliah, jadi rumus logika gue belum paham ya. Sama jika, padahal kalau udah tahu mah gampang banget ya. Jika targetnya segini, jika angkanya segini maka target tercapai, jika angkanya segini maka target tidak tercapai. Sebenarnya kayak gitu doang, tapi kan gue kagak paham ya. Terus jadi gue baru 20 menit ngerjain, gue udah bilang, Bu saya udah selesai. Oh udah semua ya? Belum Bu, saya nggak bisa ngerjain satu tabel ini. Ya kamu kerjain semua dong, kan masih ada waktu 10 menit. Karena gue udah yakin gue nggak bakalan bisa ngerjain itu. Ya udahlah ya. Terus pas gue lagi ngerjain soalnya itu, gue kan diwawancara di satu ruangan sama gue dites satu ruangan sama kayak yang tempat dia wawancara itu, yang wawancara gue di sini gitu. Jadi pas abis gue tuh si Elo masuk. Nah pertanyaannya sama aja sih kayak yang ditanyain ke gue, cuman kan gue udah bilang ya gue dapat lowongan dari si Elo itu, dari bibinya. Terus si Elo ditanyain dong, kamu punya saudara atau siapa gitu yang kerja di sini, siapa jadi bisa kalau ada justru itu bisa nolong kamu untuk bisa kerja di sini gitu. Terus dia bilangnya apa? Enggak ada, saya tahu dari baca lowongan. Gimana nih, kita nggak koordinasi. Dan gue baru tahu ternyata kalau misalnya di satu perusahaan itu kalau bisa tuh jangan ada yang saudaraan, jangan ada yang suami istri gitu, karena takut terjadi KKN atau takut terjadi pungli gitu loh. Makanya diajukan pertanyaan kayak gitu. Ya namanya aku mah nggak ngerti ya udahlah ya, jawab aja dengan jujur. Nah pas Elo selesai diwawancara, gue udah selesai ngerjain. Nah gue dan Elo disuruh tunggu sampai jam 2, which is gue bakal diterima gitu kan, kayaknya sih bakal diterima gitu kan. Nah pas gue keluar dari ruang HRD, ternyata 2 temen gue itu yang jurusan AP itu masih ada. Terus mungkin karena dia yakin gue nggak diterima kali ya, biar kita pulang bareng gitu. Terus dia bilang, Bet gimana tadi, gue disuruh nunggu sampai jam 2 nih. Gue kan nggak enak ya kalau kayaknya gue keterima deh, maksudku mau gitu, kayaknya disuruh nunggu sampai jam 2 deh. Gue disuruh nunggu sampai jam 2, kalau belum pulang. Iya Di, kok curang banget, kok lu keterima gue enggak, lu kan lahirnya bulan Oktober gini, harusnya lu nggak keterima. Terus kata si Elo, ya nggak tahu tuh tadi berarti di tes komputer. Iya gue tadi di tes komputer gitu kan, gue bilang gitu. Oh gitu. Nah cuman dari sini yang gue mau sampein sama kalian, emang apa yang kelihatan di depan mata itu belum tentu yang Tuhan rencanakan gitu. Emang kelihatannya kayak udah fix banget gue nggak bakal diterima, tapi ternyata enggak. Ternyata gue dikasih kesempatan sama Tuhan untuk gue bisa kerja di situ gitu. Ya itulah pesannya ya. Ada, maksud gue kalau teman-teman lo bilang nggak mungkin deh lo begini, nggak mungkin, ya kenyataannya begitu yang gue alami gitu ya. Kalau memang udah Tuhan izinkan kita kerja di situ, atau kalau udah Tuhan izinkan kita dipercayakan apapun itu, kalau Tuhan sudah izinkan pasti kita akan dapatkan. Tapi kalau misalnya Tuhan nggak izinkan, sebesar apapun usaha kita ya kalau belum waktunya ya itu kita nggak akan dapet gitu. Maaf ya ngomongnya belibet. Nah setelah itu ya sudah gitu, puji Tuhan gue diterima bekerja di situ. Gue diterima di bagian gudang jadi, admin gudang jadi. Kalau si Elo diterima di bagian assembling. Nah jadi kita kerja bareng. Nah terus pas baru kerja di situ tuh kayak senior gue bilang kayak gini, Bet, kamu kan baru pertama kali kerja, kalau bisa kamu betah-betahin dulu apapun yang terjadi. Paling enggak 1 tahun deh, kata dia, 1 tahun deh kerja di sini, pasti bakalan banyak ilmu yang kamu dapet untuk kamu cari kerja lagi. And you know what, gue di situ 1,5 tahun, dan habis itu gue pindah ke tempat kerja yang sekarang gue masih kerja sampai sekarang gitu. Ya gitu deh, banyak banget ilmu yang kita dapetin gitu. Yang harus ditanamkan adalah kerja itu capek. Semua orang itu capek, tapi kita harus kerjain yang ikhlas, karena
selain kita kerja dapat duit, kita juga dapat ilmu, kita juga dapat teman, kita juga dapat pelajaran hidup yang banyak banget gitu. Ya begitulah, ini kayaknya gue nyatoknya juga udah mau selesai ya. Ya begini-begini aja biar rapi, biar di rumah itu nggak babuluk-babuluk banget. Jadi itu ya pesan dari video ini, biar berfaedah gitu. Jadi ada pesannya, apapun yang mustahil di depan mata kita, di depan orang-orang, tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Udah gitu aja video hari ini. Belum lipstick kan ya, lipstick dulu. Gini aja kan di rumah doang ya. Ya udah kalau gitu, see you on the next Gabuts video.